Masih dari lantai 2 Gedung Serambi Indonesia Tanjung Permai di Batas Kota, Saudara Lun masih bersama saya Tia Andalusia dalam talk show Bersama Apa Aceh Peduli ASI dengan tema IMD saat seksi sesar kenapa tidak, bersama narasumber kita Dr. Cut Razianti ZB SPOG. Nah Saudara Lun, untuk Anda yang ingin bergabung silakan di telepon dan juga WhatsApp 0811 689020, dan Anda juga bisa menyimak talk show kami via streaming di www.serambifm.com atau via Facebook di Facebook Radio Serambi FM Banda Aceh dan juga Facebook Serambi News dan seluruh Facebook Serambi Group. Ya Bu Dokter, tadi mengenai IMD ini ya, inisiasi menyusu dini, dan tentunya ini sangat penting sekali bagi perkembangan bayi dan juga perkembangan si ibu juga ya, kesehatannya, dan sangat pengaruh sekali karena ada hormonnya segala macam. Ya kayak dokter bilang tadi ya, jadi meringankan kerja dokter juga nih untuk mengobati sang ibu gitu ya. Nah dokter, ini kalau misalnya yang dokter katakan kalau pada persalinan itu kan biasanya sampai 1 jam. Kalau untuk sesar itu biasanya berapa? 30 menit atau mungkin ada juga yang sampai 1 jam dokter di MD ini? 30 menit aja udah bagus banget. Oh gitu ya. kita ibarat kita sesuaikan seideal mungkin gitu. Secara kan sebenarnya operasi juga nggak lama-lama sekali. Operasi paling tuh sekitar 30-45 menit. Kok yang cepet 30-45 menit sebenarnya udah selesai. Jadi yang kita usahakan. Tapi begitu operasi selesai ya selesai dong gitu loh. Terus dokter, apakah ada pengaruh nggak kalau si bayi ini menyusu pada saat ibunya lagi dibius seperti itu? Walaupun itu bius parsial kan, setengah biusnya. Nah itu ada ngaruh nggak? Kan ada juga nih dengarnya kayaknya nanti anaknya kayak jadi fly gitu, kayak pusing gitu karena si ibu dalam keadaan bius ya. Ada ngaruhnya nggak dok? Enggak sih. Sungguh justru sangat membantu ya. Iya. Terus ada masalah nggak kalau misalnya si ibu ternyata mungkin karena baru ya, apalagi mungkin bayi pertama, ada masalah dengan putingnya pada saat menyusui ini, apakah memang si anaknya ini berhasil menyusu pada saat IMD ini, dokter? Nah, kenapa kan dibilang minimal kan 1 jam. Kalau di IDAI Ikatan Dokter Anak 1-2 jam. Rata-rata sih segitu. Sebenarnya untuk mencapai suckling, untuk nyampai ke menghisap itu butuh waktu sebenarnya. Tapi poinnya sebenarnya bukan itu aja. Yang penting skin to skin. Skin to skin aja tuh udah sangat-sangat membantu membantu si bayi, si ibu dan dokternya juga. Skin to skin, poinnya skin to skin. Jadi cukup ditengkurapin, kena ininya, nggak perlu sampai menunggu sampai dia suckling. Cuman kita membantu dia kalau emang udah kan ada refleks routing juga, itu supaya butuh waktu juga. Nah kalau biasanya lama minimal 1 jam, kadang-kadang ada bayi yang cepat, kadang-kadang ada bayi yang lama. Tapi yang penting poinnya tujuan kita mendekatkan ibu, karena kalau kita udah dekatin ibu itu efek sampingnya pertama ibu nyaman, kemudian ada efek dari ibarat kayak dari termoregulator dari si ibu. Jadi termoregulator itu maksudnya mengatur suhu ya, si ibu akan mengatur suhu sesuai yang dibutuhkan bayi. Itu. Nah kemudian si bayi juga akan mengurangi infeksi. Jadi ada dari kulit ibu, ada mikrobiota ibu dari kulit ibu itu bisa mengurangi infeksi ke bayi. Sampai segitunya. Terus keberhasilan menyusui juga meningkat. Kemudian tujuannya sebenarnya poinnya adalah biar ASI lebih banyak, produksi ASI lebih banyak. Jadi perkenalannya tuh cepat-cepat di awal. Harapannya pada saat sudah di ruangan si ibu bisa langsung ASI keluar, langsung menyusui. Berarti gitu. Dampak baiknya itu kalau misalnya terjadi IMD, maka si ibu ASI-nya akan lancar, akan banyak. Harapannya gitu ya? Dan keberhasilannya lebih meningkat, bisa sampai 80-90%. Dan si anak juga jadi lebih sehat ya, karena dia menyantap ASI gitu. Betul, imunnya juga meningkat, bonding sama ibu sama bayi juga tinggi, jadi lebih dekat gitu loh. Nah tapi kalau ada kendala nih misalnya dok, mungkin keadaan si ibu tidak baik, atau mungkin terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, yang si bayi juga mungkin terjadi hal-hal yang tidak diinginkan juga, maka IMD ini akan ditunda. Nah apa dampaknya? Sebenarnya kalau misalnya kita bilang dampak juga, ini terhadap apa nih? Terhadap si ibu dan juga si bayi. Kalau tidak terjadi IMD ini. Tidak terjadi, misalnya si bayi
kurang bagus. Ya. Kalau bayi kurang bagus itu biasanya kita akan bilang sama ibu kurang bagus, langsung dibawa ke bagian NICU. Tapi sebenarnya si ibu juga biasanya kita akan konseling setelah operasi, ibu tetap keluarin ASI-nya. Biasanya kan kadang-kadang kolostrum itu ada. Ya. Nah, kalau kolostrum ada, itu biasanya kita akan kasih ambil kolostrum, biasanya kita masukin ke spet, 1 cc apa 2 apa 3 cc, kita bawa ke NICU. Jadi si bayi tetap dikasih ASI. Cuman tenang aja, kadang ada kondisi-kondisi yang ibu yang stres, ibunya yang misalnya karena ada kondisi yang ASI nggak keluar, itu nggak perlu takut. Apalagi untuk bunda-bunda yang misalnya anak pertama, itu kadang-kadang bisa ASI-nya setelah 1-2 hari baru ada, itu nggak perlu takut. Karena 24 jam setelah bayi lahir pun sebenarnya tuh ada semacam kayak sebenarnya si bayi itu bisa survive kok tanpa ASI sebenarnya. Cuman kan kadang-kadang ibu kan takut, panik. Nah, disitulah butuh kita konseling, tenang. Nah, kenapa? Salah satu yang sepele yang kadang-kadang ibu nggak ngerti bahwa happy itu penting. Ibu tuh nggak boleh cemas, ibu tuh nggak boleh happy, nggak boleh mikirin macam-macam, harus tenang. Yang penting semua kondisi itu kita exclude, kita kurangin. Nyeri juga habis operasi kita kurangin, harapannya ASI akan keluar. Biasanya kalau yang nggak keluar gitu, yang pasangan-pasangan yang hamil anak pertama, terus dia takut, cemas, kenapa nggak diasin, terus anaknya belum dibalikin ke dia, masih di NICU, kenapa anak saya nggak balik, hal-hal yang seperti itu. Gitu. Jadi memang itu perlunya konseling sih, yang penting ternyata si ibu itu ngerti faktornya gitu. Ya, kenapa ASI-nya pada saat itu mungkin tidak keluar gitu, padahal itu faktornya ada dari si ibu sendiri gitu ya. Karena memang setiap wanita yang hamil itu kemudian melahirkan, dia memang sudah terbentuk ya sel-sel susunya. Sudah dari awal, dari usia 4 bulan loh. Sudah mulai terbentuk gitu ya, dokter ya. Bahkan ada yang beberapa biasanya dari usia-usia 4 bulan ke atas tuh tiba-tiba kok Pak Yuda puting saya keluar putih sih. Itu nggak perlu takut. Sudah mulai ininya ya, sudah produksi susunya udah ya. Ada. Itu namanya ASI prematur. Jadi nggak perlu takut. Bukan bayi aja yang prematur ya. Bukan. Jadi udah ada. Jadi nggak perlu takut. Ada tuh yang kayak gitu, sering tuh konsul-konsul sama saya tuh. Oke. Jadi memang ini sangat penting juga karena memang IMD ini sangat penting bagi pertumbuhan bayi, bagi kesehatan si ibu juga. Dan kemudian juga dokter, jangan bersedih juga ya kalau misalnya IMD ini tidak terjadi. Ya, kita kan punya banyak cara untuk kalau ada faktor yang tadi mungkin. Betul. Mungkin tambahan satu ya, yang paling penting kita ngomongin ibu, ngomongin dokter, ngomongin bayi. Satu, support keluarga. Iya. Ayah ASI, support lingkungan, itu penting. Kadang-kadang kalau ibunya cemas atau macam-macam, dokter sudah konseling nih, terus ibunya masih cemas. Nah, itulah butuhnya peran suami di situ. Jadi jangan pikirin pasien aja, jangan pikirin ibu aja. Keluarga, suami, keluarga itu ngerti. Jadi kalau misalnya ASI-nya belum keluar, si ibu dan si suami sudah diberi konseling dari awal, dan mereka bisa membuat menenangkan ibunya. Dan bahkan peran di sini, pernah dengar ayah ASI kan, itu peran ayah ASI itu penting untuk menyusui pada saat di rumah ya, tentunya itu penting sekali. Iya. Dan merupakan salah satu faktor keberhasilan menyusui juga. Iya. Bahkan kalau kita saking pentingnya ASI ini, bahkan sempat kalau di negara-negara luar malah ada ini ya, ada birth care centernya gitu ya. Jadi untuk rumah bagi ibu-ibu yang mau melahirkan, yang menyusui, di mana mereka akan memproteksi ya, menservis si ibu ini supaya cara menyusuinya bisa lebih bagus kayak gitu, dan menghasilkan ASI yang banyak. Dan ternyata dengan cara IMD ini kita bisa membuat ASI menjadi lebih banyak juga ya. Salah satu. Kenapa tuh Bu Dokter, kok dengan cara IMD ini ASI-nya bisa lebih lancar? Loh, kan yang tadi saya bilang tadi, kalau pasien nyaman, udah pasien lihat bayinya seneng, dia itu pasien tuh akan mengirimkan messenger ke otak, pengen nih, kita pengen keluar nih. Kemudian nanti hormon itu akan membantu untuk mengeluarkan hormon ASI. Nah, begitu hormon itu keluar, ASI-nya nanti akan banyak. Terus ya ASI, dan ini juga merupakan salah satu faktor yang penting untuk dalam proses menyusui kan. Gitu. Terus apalagi nih dokter, kalau untuk selama masa kehamilan mungkin ada yang perlu dijaga atau yang perlu diasup untuk menghasilkan ASI yang bagus? Tidak lepas dari faktor makanan juga ya. Sebenarnya untuk kayak ASI itu ada namanya 7 kontak
plus yang harus ibu tahu, apalagi untuk ibu-ibu yang mami yang pertama, bunda-bunda yang baru jadi ibu yang pertama. Itu biasanya kita akan konseling di usia pada saat di konsul. Jadi konsul obgyn tuh nggak hanya USG doang, nggak hanya USG aja. Jadi kita udah ngasih tahu awalnya, ini ada ASI itu penting loh. Nah, ASI itu penting, manfaatnya ASI itu seperti apa. Nanti makannya harus gimana? Banyak makan protein ya, protein nabati atau apa kacang-kacangan yang bisa untuk meningkatkan ASI. Itu udah kita kasih tahu tuh makan. Nanti hampir 7 bulan, hampir 9 bulan tuh udah banyak makan protein tuh. Nanti baru di mendekati 36 minggu, 9 bulan awal kita udah ngasih tahu tentang IMD ini. Tujuannya apa? Berarti ibunya nggak kaget lagi waktu saat mau lahiran normal, mau lahiran operasi sesar. Dia nggak kaget lagi, ini maksudnya apa nih? Kenapa bayi kasih mas saya nih? Kadang-kadang mereka udah capek banget dulu pada lahir. Loh ini apa nih? Itu IMD diperkenalkan. Jadi harusnya dikasih tahu dulu. Nanti pada saat lagi praktek, pada saat lahiran, dia udah nggak bingung lagi. Oh, habis ini saya mesti kayak gini nih. Dan dia juga udah siap. Udah gitu siap. Jadi nggak perlu yang kayak ini apa nih? Oh, mesti ngapain? Karena kalau kaget juga takutnya ngaruh juga nanti ya ke ASI ya. Kadang ada juga kan ibu yang nggak mau untuk di IMD-in. Kenapa nggak diberikan konseling dari awal? Nggak ngerti pentingnya itu apa. Iya. Gitu. Berarti itu kalau konseling tentang IMD itu biasanya pada usia kehamilan berapa bulan dokter, oleh dokter? Nanti 7 bulan, 36 minggu, 9 bulan awal. Pada saat lahiran juga dikonseling. Nanti ditemenin sama dokter bidannya. Sebenarnya ada kayak bidan plus sama konselor laktasi, ada namanya itu. Nanti ditemenin kayak gini loh IMD pada saat persalinan, misalnya pada saat lahiran. Habis itu nanti pada saat pulang juga nanti di ketemu lagi sama konselor laktasi. Itulah penting konselor laktasi untuk memberi ibarat kayak kalau kan yang namanya ASI itu kan banyak masalah di jalan kan. Betul. Nah, dunia itu banyak itu masalah. Jadi apa-apa mau konseling ada tempatnya. Nah, kami di Aceh Peduli ASI itu sering mengadakan kayak talk show, webinar, atau misalnya bahkan di Instagram itu banyak mengenai ASI. Jadi kalau misalnya bunda-bunda di rumah itu ini apa nih baru dengar nih Aceh Peduli ASI nih, kalau bingung seputar masalah ASI apapun, kita udah sering tuh nge-share penelitian atau nge-share ilmu-ilmu yang simpel-simpel, sampai kayak cara menyusui kayak gini loh, ada stepnya. Terus cara tahu bayi lapar tuh kayak gini loh. IMD itu penting loh. ASI itu penting loh. Dan itu udah sering kita lakukan gitu. Makanya sering kepo-kepoin ke Instagram Aceh Peduli ASI aja. Itu banyak sekali informasi seputar ASI di sana. Dan teman-teman di sana itu juga teman-teman yang memang ahli di bidangnya. Udah expert lah. Baik, untuk Anda saudara Lon yang ingin bergabung, silakan di 0811 68 90 20. Kita bakal kembali lagi di program Talkshow bersama Aceh Peduli ASI. Namun sebelumnya kita simak dulu pesan-pesan berikut ini.